Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum mulai pembelajaran, kita awali berdoa bersama dulu yang menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang anak-anak. Pada siang kali ini nanti akan mempelajari tentang pemanasan global dan konveksi satuan waktu. Satu lagi yang nggak berangkat siapa? Vila sama lagi sakit ya? Oh, ya udah, kita mulai pembelajaran hari ini untuk Dek Jingga dan Dek Admi. Karena kita awali untuk kompetensi dasar IPA tentang pemanasan global atau pemanasan yang terjadi di dunia atau di bumi. Yuk, bukunya dikeluarkan dulu. Ya, saya jelaskan dulu ya tentang apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau bahasa Inggrisnya itu global warming, suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi pemanasan global itu apa? Peningkatan suhu yang terjadi di global atau bumi, di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga enggak? Berarti Indonesia juga termasuk mengalami peningkatan suhu atau pemanasan global. Di sini ada penyebab pemanasan global, yaitu pemanasan global itu semakin panas dan mengalami kenaikan suhu di bumi. Jadi di bumi ini kalau siang hari seperti saat ini biasanya suhunya nggak sumuk, nggak pakai kipas, nggak apa-apa. Tapi karena ada pemanasan global atau global warming, di bumi ini menjadi panas dan mengalami kenaikan suhu. Ada yang tahu nggak suhu itu apa? Suhu itu apa? Suhu itu suhu badan atau suhu cuaca juga udah. Berarti suhu dari badan kan 36 Celcius rata-ratanya. Penyebab pemanasan global ada yang tahu nggak? Pemanasan global itu penyebabnya apa aja tadi? Ada yang tahu? Efek rumah kaca, terus asap kendaraan bermotor, terus apa lagi? Karbon dioksida yang berlebihan, asap asap pabrik. Kalau kebanyakan kan menyebabkan yang kita keluarkan itu apa, Sam? Kita keluarkan, kalau yang kita hidupkan oksigen, kalau yang kita keluarkan apa berarti? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang dihasilkan di bumi menghasilkan pembakaran bahan bakar yang menyelubungi bumi. Jadinya karbon dioksida itu juga termasuk sulfur dioksida, dan metana pun seperti CO2 atau karbon dioksida tadi menyelubungi bumi. Jadinya di bumi kalau kita kebanyakan asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, itu buminya jadi
berasap. Jadinya kalau asapnya terlalu banyak di bumi, buminya itu nggak kuat, jadinya suhunya yang dihasilkan di bumi, yang dipantulkan di atmosfer itu kembali ke bumi. Jadinya kalau malam hari seharusnya dingin, jadi tetap panas atau sumuk. Nah, dampak dari pemanasan global apa contohnya? Dampak bagi kita kan ini pemanasan global ini kan, jadi suhu di bumi kan panas, dampaknya bagi kita apa kira-kira? Iklim yang tidak iklim yang tidak stabil itu contohnya ya apa, di Indonesia ini memiliki berapa iklim? Di Indonesia memiliki 2 iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim itu yaitu rata-rata cuaca yang meliputi daerah luas dengan waktu yang lama. Jadi iklim itu rata-rata dari cuaca yang meliputi daerah luas. Sedangkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi iklim tidak stabil itu apa? Kalau siang matahari ini kan jadi panas, contohnya dikarenakan karena apa? Panas itu dihasilkan dari apa kan? Nah, sinar matahari. Terus tadi apa? Suhu atau tekanan udara. Jadinya yang kita hirup di ruangan ini kan ada udara nggak kira-kira? Ada, tapi nggak kelihatan kan. Kalau udara itu apa? Molekul-molekul kecil. Nah, suhu global itu cenderung meningkat dan terjadinya es itu di kutub utara selatan pada mencair. Jadinya kalau kutub-kutubnya mencair, air lautnya jadi gimana? Meluap apa malah habis? Nah, meluap, jadinya di air lautan itu semuanya jadi meluap. Cara mengatasi pemanasan global ada yang tahu nggak? Ya, contohnya apa? Pernah menanam pohon nggak? Pernah. Menanam pohon apa? Nggak tahu. Ya, ini pernah nggak? Nggak pernah. Masa. Nah, apa itu cara mengatasinya untuk pemanasan global ini? Pertama dengan cara reboisasi atau penghijauan. Yang kedua yaitu menggunakan energi alternatif. Contohnya ya energi angin, energi panas seperti yang dihasilkan oleh matahari, dan energi udara. Dan yang terakhir yaitu daur ulang atau efisiensi energi. Nah, di sini saya akan mengasihkan beberapa soal, nanti dijawab ya. Apa itu? Apa aja? Nah, di sini saya menggunakan 2 soal, yaitu yang pertama penyebab pemanasan global adalah nanti disebutkan. Yang kedua yaitu dampak dari pemanasan global. Nah, tadi kan sudah dibahas, nanti dijawab bersama. Yuk coba ditulis dulu.
kaca, asap kendaraan bermotor, kayak asap pabrik. Terus yang dampak dari apa itu pemanasan global apa kan? Dampaknya bagi kita. Dampak yang terjadi setelah pemanasan global, iklim tidak stabil. Terus apa lagi? Meningkatkan permukaan air laut, kan tadi lagi dua. Terus apa itu? Sehingga es di kutub-kutub kan dari nomor satu tulis saja kan penyebab permasalahan global. Sini aja jawab ya. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Rumah asap berkendara, asap kendaraan bermotor juga masuk. Nanti dibaca ya di sini. Kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu asap pabrik. Tinggal dihapus nomornya aja. Pabrik. Dan sekarang yang nomor 2. Yang pertama, iklim tidak stabil. Iklim tidak stabil. IKLIM tidak stabil, tidak stabil ya, ini tidak stabil. Suhu ya meningkatkan suhunya salah suhu global cenderung meningkat, suhu global cenderung meningkat, cenderung meningkat. Terus meningkatnya permukaan air laut, meningkatnya itu pemasif meningkatnya rambut ini rambut kita jadi singgah gitu nggak sembuh kan ayo betul. Meningkatnya permukaan air laut, permukaan air laut. Dari soal yang sudah tadi saya buat kan ada 2 soal. Yang pertama yaitu penyebab pemanasan global adalah, nanti penyebabnya dijelaskan. Yang kedua yaitu dampak dari pemanasan global adalah. Yang pertama coba dijawab Agni.
yang keras no? Efek rumah kaca. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua asap. Asap kendaraan bermotor. Terus yang ketiga Asap pabrik. nah, berarti penyebab pemanasan global yaitu ada 3, yaitu yang pertama efek rumah kaca, yang kedua asap berkendaraan bermotor, yang ketiga asap pabrik. Yang kedua, soal yang kedua, dampak dari pemanasan global adalah coba jingga siapa papa. Nah yang pertama iklim tidak stabil ya, terus suhu global cenderung meningkat, jadinya kalau siang hari terasa panas sekali, kalau malam seharusnya dingin itu menjadi panas. Terus yang ketiga apa? Meningkatnya permukaan air laut. Nah setelah mempelajari bahasa Indonesia ini kita lanjut ke matematika ya. Matematika yaitu tentang apa matematika? Tentang masalah satuan waktu. Ada yang tahu nggak kemarin satuan waktu? Kemarin 1 detik berapa? 1 menit berapa detik? 60. Kalau 1 jam berapa menit? 60. Terus 1 jam berapa detik? 3600 detik. Nah sekarang saya langsung kasihkan soal, nanti dibahas bersama ya. Nah saya tadi ada apa? Media atau contoh-contoh pemanasan global yang terjadi. Nah contohnya ini tadi pemanasan global itu panas matahari yang dilepaskan dari air, terjadinya hutan gundul. Ini hutan gundul itu kan menyebabkan pemanasan global. Terus pupuk urea atau pupuk apa yang dihasilkan itu berlebihan untuk persawahan. Terus pembajakan menghasilkan karbon CO2, karbon dioksida dari asap pabrik tadi loh. Nah ini yang contoh yang kedua yaitu penanggulangan pemanasan global. Jadinya pemanasan global tadi kan bisa ditanggulangi dengan apa? Upaya memengaruhi pemanasan global yang pertama yaitu menghemat listrik. Jadinya kalau listrik nggak digunakan dimatikan. Yang kedua apa? Mengurangi penggunaan AC. Di rumah ada AC nggak Pak? Nggak ada, sama. AC itu apa? Angin ya enggak. Yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, seperti yang di admin tadi sebutkan. Nah di sini kita sudah mempelajari bahasa Indonesia. Kita lanjutkan dengan materi matematika ya. Sedikit lagi. Saya kasih. Ini cuma contoh aja, nanti dibahas. Nah, untuk yang pertama yaitu
Ibu memasak selama ini berapa? Bisa. 1 jam. 1 jam berapa? 5 menit. Ini 5 angka 5 ini. Ibu membuat kue selama 1 jam berapa? 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Nah, kalau ada soal cerita kayak gini, cara pengerjaannya tahu nggak? Caranya gimana? Dikurangi apa ditambah? Ditambah. Nah, ditambah terus berarti berapa lama? Berapa lama berarti kita ditambah. Yang ditambah apanya? Waktu melakukan atau waktu masak ibu. Nah, coba kita tambah ya. Jadi 1 jam 5 menit. Di sini 1 jam 45 menit. Kalau ditambah berapa? 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 berapa? Nah, sekeras. Berarti tulis kosong, tinggal 1 tambah 4 5. Ini untuk satuan menit. Kalau untuk jamnya 1 jam tambah 1 jam berarti 1 tambah 1 berarti 2 jam. Nah, kalau ini penyelesaiannya berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut. Nah, berarti jadi ibu waktu kegiatan itu melaksanakan yaitu 2 jam 50 menit. Dari hasilnya dari 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, ya kita berdoa ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.